Pernah kepikiran nggak gimana caranya pesawat yang beratnya ratusan ton itu bisa tetap terbang di angkasa? Jawabannya itu ada di sekitar kita semua loh, di dalam samudra tak terlihat yang kita sebut udara. Hari ini, kita akan selami lebih dalam sifat-sifat fisik udara yang luar biasa yang jadi kunci penerbangan. Oke, kita mulai dari fakta yang, mungkin bikin kaget. Coba bayangkan ada sebuah kolom udara. Dari atas kepala Anda, lurus sampai ke ujung atmosfer. Nah, kolom udara yang nggak kelihatan itu ternyata punya berat sekitar 6,7 kg atau 14,7 pon yang menekan setiap inci persegi tubuh kita. Luar biasa kan? Nah, ini nih analogi utama yang akan kita pakai. Coba bayangkan atmosfer itu bukan ruang kosong, tapi sebuah samudra udara raksasa. Sama seperti air, udara punya berat, punya tekanan, dan punya wujud. Dan kita semua, kita hidup di dasarnya. Oke, perjalanan kita dimulai dari darat ya, di mana samudra udara ini paling dalam dan paling berat. Kita akan bahas konsep fundamental yang pertama, tekanan atmosfer. Jadi, apa sih sebenarnya tekanan atmosfer itu? Gampangnya gini deh, ini adalah gaya yang disebabkan oleh berat total dari kolom udara di atas kita yang menekan ke bawah. Semua molekul udara itu, meskipun super kecil, kan punya massa, dan gravitasi menarik semuanya ke bawah. Di permukaan laut, gaya ini tuh gede banget. Tekanan standarnya adalah 14,7 pon per inci persegi atau biasa disingkat 14,7 PSI. Angka ini jadi patokan dasar di dunia penerbangan. Biar kebayang ya, 14,7 PSI itu kayak apa sih? Coba bayangin ada satu bola bowling yang menekan setiap inci persegi di tubuh Anda, setiap saat. Loh, kok kita nggak ngerasa remuk? Ya, karena tubuh kita juga memberikan tekanan balik yang sama kuatnya, jadi seimbang. Tentunya, tekanan itu nggak cuma diukur pakai PSI ya. Para pilot dan ahli meteorologi sering pakai unit lain, misalnya inci air raksa atau milibar. Anggap saja ini kayak bahasa yang beda-beda tapi intinya sama. Semuanya menggambarkan kekuatan yang sama dari samudra udara di atas kita. Oke, kita udah paham soal tekanan di darat. Lalu, apa yang terjadi waktu pesawat mulai naik ke angkasa? Yuk, kita mulai pendakian kita ke atas, menembus samudra udara ini. Hubungan antara ketinggian dan tekanan ini menarik banget. Waktu kita naik, kolom udara di atas kita jadi makin pendek kan? Artinya beratnya berkurang. Itulah kenapa tekanan ikut turun. Awalnya turunnya itu curam banget, tapi makin tinggi penurunannya jadi lebih lambat. Persis seperti yang ditunjukkan kurva ini. Poin utamanya gini, tekanan dan kepadatan itu saling berhubungan erat. Di darat tekanannya tinggi, jadi molekul-molekul udara saling berdesakan, membuatnya jadi padat. Tapi pas kita naik dan tekanannya turun, molekul-molekul itu jadi menyebar. Udaranya jadi lebih tipis atau kurang padat. Nah, kalau tekanan turunnya bisa ditebak, suhu ini ceritanya beda lagi. Di troposfer, lapisan tempat kita tinggal dan terbang, suhu memang makin dingin seiring kita naik. Tapi, begitu sampai di stratosfer, polanya justru berbalik. Ini jadi pengingat betapa kompleks dan dinamisnya samudra udara kita. Kita sekarang tahu kalau tekanan, kepadatan, dan suhu itu selalu berubah-ubah. Nah, ini justru jadi masalah besar bagi para pilot dan insinyur. Jadi, pertanyaannya adalah, gimana caranya mereka bisa merancang pesawat atau merencanakan penerbangan kalau kondisi udaranya gonta-ganti terus? Kondisi udara di Miami hari ini bisa beda banget sama di Denver besok kan? Butuh sebuah patokan yang konsisten. Dan solusinya adalah Atmosfer Standar Internasional atau disingkat ISA. Pada dasarnya, ini adalah semacam buku aturan hipotetis untuk atmosfer. Sebuah model rata-rata yang disepakati secara global yang memberikan nilai standar untuk setiap ketinggian. Tabel ini kasih kita gambaran soal ISA. Lihat deh, di permukaan laut standarnya adalah 59 derajat Fahrenheit dan 14,7 PSI. Tapi di 35.000 kaki, suhunya anjlok sampai minus 66 derajat dan tekanannya cuma 3,46 PSI. Nah, nilai-nilai standar inilah yang jadi patokan universal dalam penerbangan untuk semua perhitungan. Oke, fisikanya udah kita bahas. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini benar-benar mempengaruhi sebuah pesawat yang lagi terbang. Ini dia inti dari semuanya. Saat pesawat naik, tekanan dan kepadatan udara menurun. Ini punya dua dampak besar. Pertama, lebih sedikit molekul udara untuk didorong oleh sayap guna menghasilkan daya angkat. Kedua,
lebih sedikit oksigen bagi mesin untuk dibakar agar bisa menghasilkan tenaga. Jadi kita balik lagi ke analogi awal kita. Kinerja sebuah pesawat, daya angkatnya, tenaganya, kecepatannya, semua itu terikat erat dengan kondisi samudra udara tak terlihat yang dilewatinya. Memahami samudra ini adalah kunci untuk memahami penerbangan itu sendiri. Oke, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Karena udara di ketinggian jelajah itu jauh lebih tipis, menurut Anda, seberapa cepat sebuah pesawat sebenarnya harus terbang untuk mendapatkan daya angkat yang cukup agar tetap di angkasa? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda dan menunjukkan betapa pentingnya sifat-sifat atmosfer kita yang tak terlihat ini.